Jadi ya beberapa waktu lalu aku udah buka Q&A pertanyaan untuk seputar kehamilan atau nggak kehamilan juga apa-apa sih, bebas sebenarnya, di Instagram aku, oke? Jadi langsung aja kayaknya kita akan jawabin satu persatu ya kak, nggak semuanya karena banyak banget yang nanyain. Iya, kita sambil makan ya, kita mukbang sushi. Mukbang cuma segini doang. Mukbang sushi seuncrit. Jadi lagi kepengen sushi, ini ada Matang tapi yang ini ya cuma segini doang sih, ini sama ini doang. Nah udah. Langsung aja kita mulai. Yang pertama ya, dari Renaita 82. Mengapa Paula cantiknya kebangetan? Aku cewek aja naksir. Salah nih ya, bukaan pertama nih, langsung dia bahagia. aku mau makan apa nggak jadi. Takut gembrot kan? Udah Aduh, gembrot Masya Allah, kita mah udah gemuk nih. Kenapa cantiknya kebangetan bunda? Aduh, Masya Allah, itu mah cantik tuh relatif. Jadi kalau dibilang cantik ya bersyukur. Alhamdulillah. Jangan bilang resepnya air wudhu doang ya. Di mana-mana gitu. Alhamdulillah. Next ya. Makasih. Semua wanita itu cantik, pokoknya harus pede yang penting. Nah lanjut, ini ada pertanyaan yang lumayan banyak kak. Dari ini yang aku ambil dari media PTR. Perbedaan hamil Keanu dan yang sekarang apa kak? Hamil pertama, hamil kedua apa bedanya? Bedanya, kalau hamil Keanu itu aku sama sekali nggak ada keluhan, nggak ada mual, nggak ada capek, nggak ada apa. Dan aku tuh kerja masih sampai 8 bulan aku masih kerja tuh keluar. Waktu itu kan belum pandemi. Nggak ada morning sickness ya? Nggak ada morning sickness. Nah, tapi emang 3 bulan pertama tuh lemes, males gitu, jadi bener ngantuk. Jadi menyikapinya dengan melawan rasa itu gitu kan. Tapi sama sekali kehamilannya tuh nggak ada keluhan sama sekali. Karena aku masih baby moon ke Spanyol, masih umroh gitu. Itu 8 bulan ya kak umroh? Umroh tuh 7 bulan. Oh 7 bulan. Pokoknya aku tuh 6 bulan baby moon, 7 bulanan tuh umroh kayaknya. Itu masih umroh. Nah itu sama sekali nggak ada keluhan. Nah kalau sekarang bedanya tuh aku 3 bulan pertama tuh morning sickness. Oh parah nggak? Enggak. Jadi aku tuh mualnya itu setiap hari sore. Iya, karena Kak Paula sering cerita juga sama aku tiap malam mual ya, sore mual ya gitu ya. Padahal makan biasa aja ya. Normal. Aku cuma sampai 3 bulan sih, habis setelah 3 bulan aku udah normal lagi, udah nggak ada. Ternyata nggak enak ya, nggak kebayang kalau dengar cerita ibu hamil itu orang sampai mual tuh sampai makan muntah. Iya, sampai berapa bulan, sampai sebelum bayinya lahir kan juga ada kan. Duh nggak kebayang sih, itu aja nggak enak banget, tersiksa. Emosi gimana emosi? Biasa aja aku sih. Keanu biasa. Oh kalau Keanu tuh aku bawaannya tuh kesel mulu sama papahnya. Oh sama kayak aku. Salah mulu kayak. Salah mulu, nggak, bawaannya tuh kesel mulu. Kadang-kadang memang beneran kesel, emang dia salah atau gimana tuh kadang-kadang nggak tahu salahnya apa tapi kesel aja gitu. Dan mungkin juga kan dulu kan baru nikah ya, jadi kan emang masih penyesuaian apa segala macam. Jadi tuh antara penyesuaiannya itu atau memang nyebelin gitu kan, nggak tahu ya. Atau bawaan bayi. Tapi kebanyakan sih menurut aku bawaan bayi ya. Itu aja sih. Kalau yang kedua enggak. Yang kedua udah mungkin udah biasa aja, nggak ada rasa gitu, atau mungkin juga udah terbiasa. Jadi berarti perbedaannya lebih antara di morning sickness-nya doang ya kak ya? Morning sickness. Kalau emosi sensitif sih, biasa aja. Enggak sih. Kayak yang kedua udah mulai kebal. Aku tuh ngidamnya lebih banyak kan. Yang kedua tuh aku sempat kepengen mangga harum manis. Itu ada saatnya waktu itu nggak musim tuh susah banget, aku online lah beli ke toko buah lah, semuanya masih asam, padahal aku beli yang harum manis. Getol nyarinya ya? Pengennya yang manis banget. Pengen dapat banget. Berarti itu aja ya lebih ke morning sickness-nya. Kalau yang pertama nggak ada, yang Keanu nggak ada, yang kedua ini lebih ada gitu. Nextnya, nanti kalian bakal nginep atau ketemu bareng nggak kalau anaknya Kak Paula dan Kak Chelsea udah lahir? Pastinya dong bun. Ntar kita bikin arisan anak-anak. Ya kak, karena ramai cowok semua. Kita kan anaknya papi mami, oma opa itu kan cewek semua. Nah ini kebetulan banget ya kak. Bisa cowok semua ya? Iya, tiga-tiganya cowok semua. Insya Allah sih nanti. Yang penting ya semoga ntar lahirannya semua berjalan dengan lancar,
sehat semua, anaknya juga sehat, ntar kita langsung playdate ya kan, kumpulin jadi satu. Pastilah nanti kita kan main juga deketan kan juga pasti main-main, kamu yang kesini, kamu kita yang kesana. Nextnya dari Yana Jaya, Kak Chelsea nanti mau lahiran di mana? Jakarta atau Semarang? Insya Allah Jakarta. Soalnya papi mami juga ke Jakarta. Itu juga ada yang nanyain tadi, oma opa ke Semarang nggak? Kalau Kak Paula sama Kak Chelsea lahiran pastinya dong. Pasti Jakarta kan, dulu mami juga ke Jakarta sama opa. Waktu Kiano kecil lahir juga langsung. Waktu Kiano lahir itu kalian udah nikah belum sih? Belum biasanya, kan Desember. Tapi Aku udah nikahnya Februari. Tapi udah, Nel ada ya? Ada. Udah ada tunangan dia. tapi ya? Udah. Berikutnya dari Enran JPG. Rahasia Kak Paula dan Kak Chelsea tetap fit di masa kehamilan apa nih Kak? Olahraga. Aku kemarin sempat awal-awal hamil sempat pilates juga ya kita ya. Nah kemarin sempat aku kardio sendiri di atas. Cuman momennya tuh sempat berapa hari aku kardio kan 10 menit sauna, terus sempat akan bebas sedikit. Tapi tuh nggak tahu kenapa capek ya. Maksudnya pengen kayak gitu lagi tapi udah bukan udah ngap karena kan aku tuh kan juga jagain Kiano tuh bangunnya pagi banget. Parah. Jadi bangun tuh 5:30, jam 6, jadi aku tuh ikut bangun gitu. Jadi emang aku tuh yang hamil sekarang tuh aku tuh sering tidur siang. Jadi at least kan kalau misalnya cuti kan semua di rumah kan, jadi bisa diatur waktunya fleksibel. Jadi kalau jam Kiano tidur siang tuh kan aku selalu boboin Kiano kan tidur siang. Nah itu aku ikutan tidur tuh, jadi momen Kiano istirahat aku ikutan istirahat tuh. Jadi aku ikutan tidur bentar, setengah jam, 1 jam, lumayan banget untuk recharge gitu. Kalau sama paling vitamin sih tambahannya Kak. Aman iya pasti. Itu yang penting istirahat cukup, makannya teratur, ya vitamin tambahan boleh, sama berjemur kalau ada waktunya ya. Dari Cheryl 229, Kak Paula dan Kak Chelsea sekarang kandungannya berapa bulan? Ini banyak banget yang nanyain. Aku 7 bulan. Aku 8 bulan. Kita bedanya tuh 5 mingguan ya Kak ya. Aku 8, Kak Paula 7. Bedanya sekitar 5 mingguan. Nextnya dari Paula Endik. Wow. Ada akun namanya Paula Endik. Mau nanya, kira-kira ada niatan mau maternity photoshoot berdua nggak sama Kak Paula? Ini juga ada yang nanya beberapa nih. Kayaknya ide yang bagus ya, cuman kapan ya? Bunda, bapak-bapaknya juga pada sibuk ya kan? Kita aja berdua sebenarnya. Males make up aku. Aku kalau nggak ada yang make upin angkat tangan nggak bisa. Bener juga sih, males juga sih. Gitu. Sama mikirin kostum tuh aku paling puyeng. Udah lihat nanti deh. Kita lihat nanti kalau ada kesempatan, hayu. Kalau belum ada kesempatan ya mungkin di hamil berikutnya bareng lagi, nggak ada yang tahu. Nih dari Alifa KH. Kasih sama Kak Paula beda berapa tahun? Kita beda 6 tahun. Aku 93, Kak Paula 87. Nextnya dari Aska Titianjiwani. Kak, saya kapan lahiran? Kalau Kak Paula udah berapa bulan? Aku insya Allah September, berarti Kak Paula insya Allah Oktober. Ini juga ada pertanyaan nih, beda berapa bulan usia kandungan Onti sama Kak Paula? 5 mingguan, sekitar 1 bulanan. Ada dari BTC Human. Gimana perasaan hamil bareng? Lucu ya? Lucu. Ini sama juga ada tadi pertanyaan suka dukanya. Rasanya ya lucu aja sih. Paling kalau dibilang duka nggak ada ya Kak ya. Kalau sukanya ya paling kita suka sharing makanan bareng-bareng, suka nanyain udah makan belum, mau makan apa, kayak gitu. Terus kadang suka kita juga kepengennya ini program pengedutan bersama. Kadang kepengenan makanannya juga suka sama ya Kak. Kayak misalkan Kak Paula pesen pizza, padahal beneran tadi pas di rumah aku juga lagi scrolling makanan pizza gitu. Nah misalkan aku pesan bakso, ternyata Kak Paula juga bilang, padahal tadi aku juga mau pesan bakso, kayak gitu. Bisa kayak kadang suka sehati ya Kak. Nextnya ini dari Ulfa Fitriani 03. Mau nanya dong, Mama Pau dan Onti saya udah nyiapin nama anaknya belum ya? Belum. Aku udah ada 1 nama yang udah dipegang ya sayang. Tapi nanti dulu karena masih ternyata bingung ya nyiapin nama ya Kak. Iya makanya bingung. Ini aku nanti kabarin aja. Cuman harus yang bener namanya, nggak mau yang aneh-aneh lagi. Ya ada mau yang aneh-aneh lagi, berarti yang Tiger tuh aneh ya Kak? Enggak sih, nggak yang unik-unik, terlalu unik gitu loh. Mungkin the power of kepepet nanti ya Kak akan muncul sendiri ya Kak. Aku sama suamiku juga belum menemukan yang pengennya apa pakem gitu sih, belum ada sih, cuma ada 1 nama yang kita pengen sih. Nyari-nyari ya? Nyari-nyari. Nextnya, tips parentingnya dong Kak, sama pernah nggak ngalamin baby blues?
Dari sebut saja 3. Baby Ada, blues aku pernah sih nggak? Enggak. Kalau tips parentingnya sedikit aja. Tips parenting sebenarnya kita ngelakuin semuanya tuh yang terbaik lah ya, apalagi maksudnya buat anak gitu kan, pasti nggak mau ngasih yang bagus apa segala macam. Namanya ibu kan pasti pengen ngasih yang terbaik buat anaknya. Kalau di tips parenting ya paling dengan kita punya anak ya sekarang tuh jadi kayak kita pun belajar sabar gitu. Jadi kita juga kadang-kadang nggak bisa pakai sistem orang tua kita gitu. Mungkin yang dulu orang tua ngajarin terus kita terapin ke anak kita. Jadi semua sebenarnya tuh di sini tuh pembelajarannya tuh psikologi anaknya beda-beda gitu kan. Jadi mungkin yang bisa kita pelajarin dari orang tua kita sebelumnya, mungkin dulu orang tua kita mengajarkan ketiga anak, saya kan kita bertiga ya, nggak bisa diterapin di 3 anak sekaligus gitu loh. Jadi pelajaran yang kita dapat adalah ya beda-beda anak, beda-beda psikologi anak itu kita harus beda menanganinya gitu. Makanya kadang-kadang nggak bisa yang terlalu keras, tapi juga nggak bisa terlalu lembek gitu. Bukan berarti kita lembek itu adalah kita kalah atau kita manjain, enggak. Jadi semua itu ada strateginya. Dan itu aku terus belajar sih, tanya sama dokter anak, tanya sama psikolog, kan ada psikolog anak, sama baca buku. Intinya jadi orang tua banyak belajar aja. Banyak belajar pastinya gitu. Dan disesuaikan kita, sama anak. benar, dan pasti kita akan kasih yang terbaik lah, nggak mungkin ngasih yang nggak baik buat anaknya gitu ya. Semangat intinya. Nggak gampang ya, makanya dulu kita juga ngeliat orang tua kita hebat juga ya, jalan-jalan dulu anak banyak terus kerja, ini kita masih kerjanya masih bisa di rumah, masih bisa atur waktu dan lain sebagainya. Dulu aduh sih ternyata emang nggak mudah. Next dari Enbas Question Derable. Kak Chelsea dan Kak Paula mau anaknya setelah berapa tahun setiap orangnya nanti? Planningnya mau jaraknya berapa tahun? Nggak tahu sih, di jalan aja. Jalannya aja sekuatnya aja. Kalau kita gimana sayang? Sama Dijalin sedapat rezekinya aja ya. Maksudnya nggak ada planning yang harus berapa tahun. Nextnya dari DMS Tia 09, masa kecil Kapol sama Kak Chelsea akur nggak? Kasih akur nggak? Akur ya Kak, kita kayaknya maksudnya jarang berantem karena paling Kapolnya yang gemes sama Dek Misal sih. Kalau misalkan yang berantem gimana nggak pernah. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Auntie Uncle dari Anissa Maharani 2003. Sharing dong Kak Chelsea supaya kakak beradik bisa deket dan saling posesif satu sama lain. Pak Chelmi katanya. Macam tuh Paula Chelsea misal. Apa Kak, sharing Kak? apa? Supaya deket satu sama lain dan saling posesif katanya. Sebenarnya kita maksudnya mungkin alhamdulillah kita tuh sebenarnya bukan keluarga yang ekspresif untuk menyatakan rasa kasih sayang gitu ya, bukan yang aku kangen kamu, aku sayang kamu gitu, enggak. Kita bukan yang kayak gitu, cuma mungkin kita emang dididik sama orang tua yang family oriented istilahnya gitu. Jadi otomatis nggak tahu kenapa kita tuh ya ada keterikatan aja, suka saling kepoin satu sama lain. Nggak usah disuruh posesif juga kita udah posesif satu sama lain gitu. Iya, walaupun jarak kita jauh ya, mungkin berasanya ya pas kalau dulu pas waktu kecil kayak aku sebagai kakak tuh kayak ya gemes lah sama mereka kan, kayak jauh banget kan, jaraknya udah 7 tahun, udah SD mereka baru lahir apa segala macam. Jadi lebih ke situ-situnya, cuman ya karena berjalannya waktu makin dewasa jadi akhirnya semakin dewasa jadi akhirnya kita semakin nyambung ya, mungkin karena kita perempuan juga kali ya. Mungkin kalau laki ya mungkin beda cerita ya, karena kan pasti punya kehidupannya masing-masing. Nah kalau perempuan itu kan mungkin kita punya kehidupan masing-masing tapi masih ngobrol, masih deket ya, karena kan dulu kan waktu aku keluar dari rumah kan umur 17-18 tahun buat kuliah. Nah pas abis aku udah ada apartemen sendiri di Jakarta, Chelsea setelah kuliah baru pindah ke Jakarta. Jadi kumpul lagi. Misal udah lulus kuliah pindah lagi ke Jakarta. Jadi emang ya jadi kita deket aja ya. Jadi emang karena perempuan juga kali ya faktor itu. Dan juga. karena mami papi itu pembiasaan kita tuh kebersamaan sih. Kayak Sabtu Minggu biasanya mami masak besar gitu, misalnya masak yang banyak lauknya, kita makan di meja bareng-bareng ya kan? Dan emang kita dari kecil nggak suka main sih ya, nggak suka main kita anak rumahan jadi dan emang dipingit Kak. Aku aja nggak pernah tuh SMA nonton pensi-pensian kayak gitu kan. Pensi tuh biasanya keluarnya bintang tamunya kan jam 12 malam, jam 11 malam, nggak ada.
Mami kepengen. mengharuskan, ya nggak kepengen. Mami mengharuskan jam 9 udah di rumah gitu. Ya udah Aku aja nge-mall baru SMP apa SMP kali. sama. SMP itu pun juga Nonton juga baru SMP. gitu doang. Nggak. Emang anak rumahan jadi emang karena atau ya demennya di rumahnya jadi ya mungkin mainnya ke adik-adik lagi. Paling biasanya aku sih yang suka bikin nangis mereka, godain apa segala macam. Karena nggak ada yang dimainin. Karena kebiasaan orang tua kita yang membuat kita selalu bersama-sama, jadi kayak menimbulkan rasa keterkaitan satu sama lainnya tuh lebih gede aja menurut aku kayak gitu. Betul. Oke lah, Aunty Uncle. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Makasih Kak Paula. Udah kita sharing-sharing tentang kehamilan juga. Semoga bermanfaat vlognya. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye Aunty Uncle. Terima kasih.